Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya banyak mendapati kiriman dari teman-teman tentang perkara Bahar bin Smith yang menikah wanita yang bernama Hilwah, yang dimana wanita itu dibikin sengsara sampai dia makan cuma hanya dengan teh hangat, tidak tanggung jawab, tidak diurusi, tidak dinafkahi. Berkaitan dengan hal ini, saya juga memohon kepada wanita korbannya Babe Aldo, karena ada satu wanita dari Kalimantan yang pernah chat saya yang dizolimi juga sama Babe Aldo, yang bernama Babe Aldo, yang dikenal mungkin di TikTok, yang suka mencela pemimpin, menghina pemimpin, memberikan opini-opini tentang pemimpin seakan-akan dia yang paling sempurna. Saya minta tolong wanita-wanita yang pernah jadi korbannya Babe Aldo yang dinikah sirihi, maupun yang di Jawa, di Malang, maupun yang di Kalimantan, tolong berbuka suara agar masalah ini semuanya dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwasanya kebejatannya keturunannya Ubaid bin Yuyah ini sangat meresahkan, karena mereka hanya modalkan jubah dan juga durian Nabi. Mereka bisa menikahi wanita-wanita Nusantara dengan seenak jidat mereka. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang di Kalimantan yang pernah dinikah sirihi oleh Babe Aldo untuk berbuka suara di media maya, di Facebook atau di mana saja, silahkan berbuka suara. Terus juga yang pernah jadi korbannya juga di Malang atau di Jakarta, di Jawa. Saya dengar ada beberapa wanita yang dinikahi oleh Babe Aldo tapi dia tidak tanggung jawab. Cuma setelah manis dibuang, sampah manis dimakan, sampah dibuang, begitulah. Seperti itu. Jadi kalau saya tolong pihak pemerintah awasi manusia-manusia berjubah ini yang selalu mengaku keturunan Nabi, merusaki wanita-wanita. Subhanallah, wanita-wanita begitu terhormat, mereka bisa merusaki dengan mengatasnamakan duriah Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi. Dan juga ada lagi beberapa Habib lagi juga yang meniduri istri orang, suaminya lagi bertarung mencari nafkah, dia mengiming-imingi karena dia durian Nabi, dia datang tiduri istri orang sampai dia digrebek. Berakhirnya hanya dengan damai. Tidak bisa begitu. Tolong pihak yang berwenang, orang-orang seperti ini diawasi, ditegakkan hukum seadil-adilnya, karena kasihan. Kalau seandainya saudara perempuan kita seperti itu kan, atau keluarga perempuan kita didolimi seperti itu, tentu saja kita merasa tersakiti. Apalagi wanita-wanita muslimah, kita harus menjaga kehormatan, harga diri mereka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memerintahkan orang-orang agar tidak menikahkan anak wanita mereka kepada Hasan dan Husain, karena Nabi khawatir terjadi seperti ini. Bagaimana dengan keturunan bodong yang ada di negeri kita, mengatasnamakan darah Nabi, mengatasnamakan jubah, bisa menikahi wanita-wanita kaum muslimin dengan segampang itu. Sekali lagi, bukan hanya Bahar bin Smith yang bermasalah dengan wanita. Saya juga pernah di chat
di WhatsApp oleh seorang wanita dari Kalimantan, pernah dinikahi beberapa bulan terus diceraikan oleh Babi Aldo. Dan ini tidak manusiawi sama sekali, sangat zalim, sangat zalim. Tolong Babi Aldo juga diperiksa, wanita-wanita yang pernah jadi korbannya Babi Aldo, tolong bersuaralah kalian. Jangan kalian menyimpan bangke yang dimana akan merusak harga diri kalian, akan merusak tekanan hidup kalian. Kalian akan mendapatkan trauma, kehancuran. Itu sangat bahaya. Hati-hati. Kita kata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awalu minal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebenaran dan ketakwaan. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai wanita yang dizalimi oleh para habaib yang mengaku-mengaku keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan suara kalian, sampaikan kepada media massa biar kaum muslimin bisa menjadikan contoh agar mereka tidak gampang tertipu, gampang dibodohi oleh pengakuan mereka membawa durian Nabi, membawa jubah, menikahi wanita seenak jidat mereka. Jadi seperti itu kaum muslimin, tolong orang-orang seperti ini, wanita kaum muslimin juga harus hati-hati, jangan sampai terhipnotis dengan ngakunya mereka sebagai durian Nabi, atau seperti Bahar bin Smith pakai bibir merah, warna merah seakan-akan wah gitu dilihat orang. Orang seperti ini tolong ini diawasi. Saya nasihatkan, sepintar-pintarnya seseorang menyimpan bangkai pasti akan kecium. Sepandai-pandainya kodok berloncat pasti akan jatuh di tanah. Seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berhati-hatilah wahai saudaraku wanita kaum Nusantara, wanita muslimah. Jangan terperdaya dengan ngaku duriah Nabi. Jangan terperdaya dengan jubah yang mereka pakai. Di Arab Saudi kami di sini, kami tinggal di sini, tidak pernah kami mendapati manusia-manusia seperti itu. Di Arab Saudi ini nggak ada yang bilang Habib-Habiban, bawa jubah-jubahan, paling suci, paling benar, nggak ada. Di Arab Saudi ini tolak ukurnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu seperti itu. Jadi tolong hati-hati. Jadi seperti itu yang barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil pelajaran dari kelakuannya Bahar bin Smith agar wanita muslimah yang berada di Indonesia lebih berhati-hati dari keturunan bodong ini, keturunan Yuya ini, dan juga agar berhati-hati dari perbodohan-perbodohan doktrin-doktrin yang ada pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Itu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat saudaraku, tetap pantang di channel Langit Itu dan jangan sungkan-sungkan, silahkan bergabung. Mengikuti dari tayangan demi tayangan masalah Habib Bahar Demit. Sekarang mencuat lagi dari beliau, seorang ustadz ya, yang menyarankan untuk siapa saja perempuan yang pernah didolimi, yang pernah disakiti, untuk muncul di media sosial untuk memberikan pengakuannya atau untuk memberikan informasinya. Yang jelas siapa saja perempuan itu silakan untuk pengakuan di dalam media sosial agar untuk yang lainnya tidak keblinger, tidak salah memilih. Karena jelas Habib Bahar Demit sudah mensengsarakan perempuan dan sudah menginjak-injak harga diri perempuan, khususnya di NKRI Nusantara ini.
mereka sangat mudah, sudah menyepelekan, sudah tidak memandang lagi pribumi. Dia menikahi lalu dibuang, dicampakkan. Begitulah, apakah dia seorang cucu kanjeng Nabi? Tentunya bukan. Semua Khabib Dogolowi di Nusantara ini hanyalah mengaku-ngaku. Karena di tes DNA pun mereka lari terbirit-birit. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, tayangan yang tadi yang saya tayangkan adalah penting. Mari kita bersatu pribumi Nusantara. Kita singkirkan Khabib-Khabib yang jelas di sini mengerongrong Nusantara NKRI ini. Ingin menguasai menjadi negara khilafah. Kita sebagai pribumi harus menjaga dan tentunya tidak terima dengan cara mereka. Setiap konser yang bisanya koar-koar, setiap konser mereka memprovokasi, menghasut. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita tunjukkan, dan inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kebenaran akan hak menjadi benar dan salah akan hak menjadi salah. Semoga tayangan dari Ustadz yang tadi saya tayangkan bermanfaat untuk perempuan terbuka hatinya untuk mengatakan di media sosial atas perlakuan dari Khabib-Khabib yang ada di Nusantara ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, menjadi wawasan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara NKRI harga mati.